Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011188230023. Di sini saya ingin mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman, di mana tugasnya diminta untuk mengecek apakah tahun yang diinput nanti merupakan tahun kabisat atau bukan. Baik, jadi di sini saya sudah menyiapkan untuk codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebagaimana yang diketahui, syarat tahun tersebut dapat dikatakan tahun kabisat adalah tahun tersebut harus habis dibagi dengan 4. Apabila tahun tersebut merupakan tahun abad atau tahun tersebut habis dibagi dengan 100, maka dia juga harus habis dibagi 400, baru dia dikatakan sebagai tahun kabisat. Tapi jika dia habis dibagi 4 namun tidak habis dibagi 100, maka tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Sedangkan jika dia tidak habis dibagi 4, maka dia bukan merupakan tahun kabisat. Oke, baik. Di sini yang pertama itu kita tentunya memesan untuk variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada variabel tahun dengan tipe integer. Berarti dia merupakan bilangan bulat. Lalu di sini nanti akan ditampilkan ke layar dengan cout ini, fungsi cout, dia akan menampilkan teks program cek tahun kabisat ke layar. Lalu endline atau endel ini berfungsi untuk mengakhiri baris. Jadi ini sama fungsinya seperti enter. Lalu nanti akan ditampilkan lagi masuk teks masukkan tahun titik dua. Nah, teks ini nanti akan ditampilkan lalu diikuti dengan permintaan untuk diinput tahun oleh user. Nah, ini dia dengan menggunakan fungsi cin. Lalu nanti hasil inputan yang telah kita ketik di keyboard atau diketik oleh user akan disimpan ke variabel tahun. Nah, setelah dimasukkan ke dalam variabel tahun tadi, nanti akan mengecek kondisi nih. Jadi kita akan masuk langsung ke kondisi. Di sini kita menggunakan nested if atau if bersarang. Oke, di sini yang pertama tadi karena tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Maka kondisi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah if tahun modulus 4 sama dengan 0. Ini artinya program akan mengecek apakah tahun yang dimasukkan oleh user tadi ketika dibagi 4, sisa hasil baginya adalah 0. Jika iya, maka dia akan masuk ke dalam if lagi. Nah, di sini dia akan mengecek apakah tahun tersebut habis dibagi dengan 100. Nah, jika hasil baginya dengan 100 itu sisanya adalah 0, maka dia akan menjalankan program lagi nih. Dia akan menjalankan kondisi lagi, dia akan cek kondisi. Nah, kondisi yang akan dicek itu adalah apabila tahun tersebut habis dibagi dengan 400. Nah, jika dia habis dibagi dengan 400 atau sisa hasil baginya adalah 0, maka dia akan menampilkan teks ke layar, yakni tahun yang diinput tadi, lalu diikuti dengan teks merupakan tahun kabisat. Berarti jika dia habis dibagi 4, lalu jika dia habis dibagi dengan 100 dan habis dibagi dengan 400, maka dia merupakan tahun kabisat. Lalu, jika dia ternyata tidak habis dibagi dengan 400, padahal dia tadi habis dibagi dengan 100, maka dia akan menampilkan teks ke layar, yakni tahun yang diinputkan tadi, diikuti dengan teks bukan merupakan tahun kabisat. Karena syarat yang tadi, jika dia habis dibagi 100, maka dia juga harus habis dibagi dengan 400, baru dikatakan tahun kabisat. Lalu untuk di sini, apabila dia tahunnya itu tidak habis dibagi dengan 100. Nah, jika dia tidak habis dibagi dengan 100, tapi habis dibagi dengan 4, maka tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Itu untuk syaratnya tadi. Nah, jika dia tidak memenuhi if yang ini, maka dia akan lanjut ke else. Lalu akan menampilkan teks di layar, yakni tahun yang kita inputkan tadi diikuti dengan kalimat merupakan tahun kabisat. Nah, jika if yang ini tidak terpenuhi, maka program if else ini tidak akan dijalankan. If di dalam if ini tidak akan dijalankan jika dia tidak habis dibagi 4. Dia akan langsung bukan tidak dijalankan, dia akan tetap dicek. Namun karena tidak memenuhi, dia akan lanjut mengecek kondisi selanjutnya, yakni kondisi else. Nah, di sini dia akan menampilkan langsung jika dia tahun itu tidak habis dibagi 4 atau tahun modulus 4-nya tidak sama dengan 0 atau sisa hasil baginya dengan 4 itu bukan 0. Maka dia akan langsung menampilkan tahun yang diinputkan tadi diikuti dengan teks bukan merupakan tahun kabisat. Oke, di sini akan kita coba running.
Misalnya salah satu tahun kabisat adalah tahun 2024. 2024. Oke, maka di sini muncul 2024 merupakan tahun kabisat. Lalu untuk tahun yang merupakan tahun abad atau kelipatan 100, misalnya tahun 2000. Nah, tahun 2000 merupakan tahun kabisat. Kenapa? Karena 2000 ini habis dibagi 4, lalu dia habis dibagi 100, lalu dia juga habis dibagi dengan 400. Misalnya tahun, kita cek lagi untuk tahun 1000 misalnya. Tahun 1000 kan dia nggak habis dibagi 400, otomatis dia bukan merupakan tahun kabisat. Nah, bukan merupakan tahun kabisat. Selanjutnya, apabila tahun tersebut nggak habis dibagi 4, misalnya 2025, 2025 berarti bukan tahun kabisat. 2025. Nah, 2025 bukan merupakan tahun kabisat. Jadi, untuk 2024 tadi, dia akan masuk ke if yang ini dulu, dia akan mengecek. Nah, tadi kan dia memenuhi nih, dia habis dibagi dengan 4, biasa hasil baginya itu 0. Maka dia lanjut mengecek ke sini. Nah, tahun 2024 itu habis nggak dibagi dengan 100? Ternyata nggak habis. Berarti kalau dia tidak habis, dia akan melanjutkan mengecek di kondisi selanjutnya, yakni di else. Berarti program yang ini tidak perlu dijalankan. Dia lompat ke else yang ini. Maka dia memunculkan nih teksnya, yakni tahun tersebut merupakan tahun kehabisan. Lalu tadi untuk yang 2000. Nah, untuk 2000, dia kondisinya dia akan masuk ke sini. Pertama, dia cek apakah dia habis dibagi 4. Ternyata 2000 habis dibagi 4. Maka dia cek lagi ke sini. Nah, ternyata tahun 2000 itu kalau misalnya dibagi dengan 100, sisa hasil baginya adalah 0. Nah, karena itu dia akan menjalankan program yang ini. Lalu 2000 tadi habis nggak dibagi dengan 400? Dia akan menjalankan program yang ini kan? Kalau misalnya habis, dia akan muncul merupakan tahun kehabisan. Ternyata 2000 tadi habis dibagi dengan 400, maka muncul merupakan tahun kehabisan. Selanjutnya untuk yang running kita yang ketiga tadi dengan contoh tahun 1000, dia kita cek nih di sini. Dia merupakan tahun kabisat bukan? Terus dia itu habis dibagi 4 enggak? 1000 dibagi 4 kan habis. Berarti dia masuk nih, dicek ke sini. Terus tahun itu dibagi dengan 100, sisa sebaginya 0 enggak? Nah, 1000 kalau misalnya dibagi 100 kan sisa sebaginya 0 ya. Maka dia masuk lagi ke dalam kondisi ini. Dia cek apakah dia habis dibagi dengan 400. Ternyata 1000 itu nggak habis jika dibagi dengan 400, maka dia mengecek kondisi selanjutnya, yakni di bagian else. Nah, jika else, maka dia akan menampilkan langsung tahun bukan merupakan tahun kehabisan. Lalu yang terakhir tadi, yang 2025, itu kita cek di sini. If 2025 dibagi dengan 4, apakah dia habis? Ternyata nggak habis, maka dia nggak perlu menjalankan program yang ini, dia akan langsung mengecek ke eh, temennya si if tadi, si else yang ini. Nah, di sini dia langsung menampilkan tahun bukan merupakan tahun kehabisan. Oke, ya begitu untuk programnya setelah di running. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan logika programnya. Jadi, program ini tuh dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel tahun yang bertipe integer atau bilangan bulat. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan tadi, kita memesan variabel tahun dengan tipe integer. Lalu setelah tempat atau wadah itu disiapkan, program akan meminta input dari pengguna. Nah, seperti tadi kita memasukkan tahun, itu kita menginput dari keyboard. Lalu disimpan ke dalam variabel tersebut. Variabel tersebut ini adalah variabel tahun. Selanjutnya, komputer mulai melakukan pengecekan berlapis. Pertama, program mengecek apakah angka tersebut habis dibagi 4. Jika tidak, komputer langsung berhenti dan menyatakan tahun tersebut bukan kehabisan. Nah, berarti dia nggak akan menjalankan if yang tadi. Dia langsung masuk ke else yang paling bawah tadi. Namun, jika habis dibagi 4, komputer melakukan pengecekan kedua untuk memastikan apakah tahun tersebut adalah kelipatan 100 atau tahun abad. Jika ternyata tahun abad, komputer akan memberikan eh, pengecekan lagi. Nah, kalau misalnya dia habis dibagi 400, dia harus habis dibagi 400 untuk disebut tahun kehabisan. Lalu, jika tahun tersebut habis dibagi 4, tapi bukan kelipatan 100 atau merupakan kelipatan 100 yang juga habis dibagi 400, maka komputer akan memberikan label sebagai tahun kehabisan. Oke, ini untuk penjelasan programnya. Pasti kita mulai terlebih dahulu ya. Untuk di bagian
header, terus namespace itu tidak perlu dijelaskan karena itu udah standarnya. Jadi kita mulai dari begin, kita mulai. Lalu kita memesan variabel tahun dengan tipe data integer pada memori. Lalu cetak ke layar tulisan program cek tahun kabisat. Lalu mengakhiri baris dengan endline atau angle. Lalu menampilkan teks masukkan tahun ke layar. Lalu program menunggu angka yang diketikkan pengguna atau user, lalu memasukkan ke dalam variabel tahun. Lalu komputer akan mengecek apakah variabel tahun jika dibagi 4 memiliki sisa bagi 0. Jika benar, maka komputer akan mengecek apakah nilai variabel tahun itu jika dibagi dengan 100 memiliki sisa bagi 0. Nah, ini untuk mengidentifikasi tahun abad. Jika iya, komputer akan mengecek lagi apakah variabel tahun jika dibagi 400 memiliki sisa bagi 0. Jika benar, program menampilkan teks nilai tahun merupakan tahun kabisat. Tapi jika tidak atau else, dia akan melakukan pengecekan pada pembagi 400 salah. Lalu program akan menampilkan teks nilai tahun bukan merupakan tahun kabisat. Lalu jika tadi eh, jika pembagian pada 100 tadi salah atau dia hasil baginya bukan 0, maka program menampilkan teks nilai tahun merupakan tahun kabisat. Lalu jika pengecekan awal pada pembagi 4, yang paling awal tadi, if ini paling pertama, kalau misalnya dia salah atau nggak habis di bagian 4, maka program akan menampilkan teks nilai tahun bukan merupakan tahun kabisat. Lalu N. Nah, ini untuk penjelasan runningnya. Misalkan tadi nih kita menginput 2024. Nanti pada saat kita running akan muncul teks program cek tahun kabisat. Lalu akan muncul juga teks masukkan tahun. Setelah itu, tadi kita itu mengetikkan tahun 2024 ke layar. Lalu akan diproses nih. Dia akan mengecek 2024 dibagi 4, hasilnya adalah 0, habis dibagi kan. Terus dia ngecek lagi untuk di kondisi setelahnya. Kan tadi kita ada if dalam if. If yang kedua itu dia mengecek apakah dia habis dibagi 100. Ternyata sisanya itu 24. Berarti dia nggak habis kan. Karena nggak habis dibagi 100, dia langsung mengambil keputusan tanpa mengecek lagi dengan pembagi 400. Lalu program menampilkan teks di monitor. 2024 merupakan tahun kabisat. Kalau untuk pseudocode-nya, dimulai dari kita memesan variabelnya dulu atau mendeklarasikan variabel. Nih, variabelnya itu ada tahun dengan tipe data integer. Lalu begin, lalu kita write len. Nah, kenapa write len? Karena tadi kalau misalnya kita write aja, itu dia kan menampilkannya itu ke samping ya. Nanti dia akan dilanjut, kalau misalnya kita ada write lagi, dia akan lanjut ke samping. Sedangkan tadi kita menggunakan endline, kita menggunakan fungsi endline di sini untuk lanjut selanjutnya. Maka kita di sini menggunakan fungsi write len. Nah, lalu tampilkan teks program cek tahun kabisat. Jangan lupa diapit dengan tanda petik. Lalu kita tulis lagi nih, write masukkan tahun. Lalu write len tahun. Kita masukkan tahunnya. Nah, di sini baru masuk ke dalam kondisi if. If tahun mod 4 sama dengan 0 dan begin. Kenapa harus diapit? Karena di sini kita itu akan memulai programnya. Eh, ini sedikit rancu. Nah, dan begin. Ini begin sama end, ini merupakan kalau misalnya di C++ itu adalah kurung perawal untuk mengikat yang di dalam sini. Karena ini merupakan bagian dari si if ini. Lalu dia akan memulai program ini if tahun mod 100 sama dengan 0 dan begin. Nah, ini diikat lagi untuk variabel yang if ini. Kenapa harus diikat? Karena dia statementnya lebih dari satu. If tahun 400 sama dengan 0, then right length tahun merupakan tahun kabisat. Double. Oke. Kalau misalnya enggak atau else, right length tahun bukan merupakan tahun kabisat. Kenapa tahun ini enggak digunakan tanda petik? Karena dia akan menampilkan nilai dari si tahun tadi, bukan menampilkan teks tahun. Tapi jika kita ingin menampilkan teks, maka kita menggunakan tanda petik. Lalu kita masuk ke else. Nah, else ini kita nggak perlu kita ikat dengan begin dan end karena dia hanya ada satu statement. Sini kita tulis learn tahun merupakan tahun kehabisan. Lalu karena dua ini merupakan bagian dari if, kita
N. Berarti ini kita menyelesaikan bagian dari si if yang tahun mod 4 sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke else. Else, while tahun bukan merupakan tahun kabisat, lalu N. Jangan lupa N di terakhir ini menggunakan tanda titik. Untuk N yang ini, itu akan mengakhiri begin yang ini. Ini temannya. Untuk begin yang ini, N-nya yang ini. Begin yang ini, N-nya itu yang ini. Oke, ini untuk pseudocode-nya. Selanjutnya kita masuk ke flowchart. Nah, untuk flowchartnya tadi telah saya buat. Yang pertama, pastinya kita memulai dari start. Nah, untuk start itu dia menggunakan bentuk elips. Jadi kita tulis start. Lalu kita masuk ke input. Nah, untuk input dia menggunakan bentuk jejer genjang. Di sini yang kita input tadi adalah tahun. Lalu di sini kita mengecek nih. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama ngasih nilai kebenarannya true atau false, gitu. Nah, tahun modulus 4 dia mengecek nih apakah dia sama dengan 0. Jika iya, nah jika iya ini yang mana dong? Kan tadi di program dia akan ngecek lagi nih tahun modulus 100 sama dengan 0. Berarti kalau benar dia arahnya ke sini. Di sini kita kasih teks. Oke. Oke, berarti yang ini jika dia salah, berarti F. Berarti jika dia salah, dia akan langsung muncul input tahun bukan tahun kabisat. Lalu di sini tahun modulus 100 sama dengan 0. Nah, jika ini dia tadi kan akan mengecek lagi apakah dia habis dibagi 400 juga. Kalau misalnya iya, berarti dari sini. Oke, jika dia habis dibagi dengan 0, maka dia akan lanjut mengecek. Berarti kalau true, dia langsung ke kondisi selanjutnya. Tapi jika salah, dia akan langsung munculkan output. Tahun merupakan tahun kabisat. Nah, lalu selanjutnya yang ini. Tahun modulus 400 sama dengan 0. Jika dia benar, maka dia merupakan tahun kabisat. Maka di sini kita berikan teksnya itu adalah true. Selanjutnya, jika dia salah, maka dia akan langsung memunculkan output tahun bukan merupakan tahun kabisat. Lalu semua output ini kita arahkan ke satu titik, yakni N. Maka programnya sudah berakhir. Oke, sekian untuk penjelasan dari saya mengenai program pengecekan tahun kabisat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.